Sekarang kita berlanjut ke perhitungan pH penyangga. Kita bahas yang latihan soal kemarin ya. Sekitar ada 6-7. Nah, penyangga kan kalau di prinsipnya kan ada asam, ada penyangga basa. Nah, di mana penyangga asam ini kan terdiri dari lemah dan konjugasinya. Untuk yang basa berarti lemah dan konjugasinya. Nah, untuk penyangga asam, rumusnya itu sebelum kita menentukan pH-nya, kita menentukan apa? Menentukan konsentrasi dari H+-nya. Jadi, rumusnya itu Ka dikalikan asam lemah. A ini asam lemah ya, molnya asam lemah. Ingat ini harus dalam bentuk mol. Nah, atas bawah ini harus dalam bentuk mol. Dan yang bawah ini molnya garam, garam atau basa konjugasi. Jadi, misal A-nya ini CH3COOH, COOH berarti G-nya garam atau konjugasinya CH3COONA ya, Na, atau bisa juga CH3COO-. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Pokok intinya kalau misal lemahnya kayak gini, konjugasi atau garamnya tuh akan sejenis. Jadi ini kan CH3COO, maka bawahnya juga akan CH3COO. Nah, ada embel-embelnya, entah ini bisa Na, bisa K, bisa dan sebagainya. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Ini untuk rumusnya, dan untuk yang OH- sama. Untuk yang basa menggunakan OH- ya. Dan rumusnya Kb B per G. B-nya ini molnya basa lemah, untuk G-nya ini molnya asam konjugasi atau garamnya. Kb dan Ka ini ya nak. Kb dan Ka dan Kb itu akan diketahui pada suatu soal. Jadi kalian tidak perlu khawatir, pasti diketahui. Nah, contohnya pada soal pertama ya. Ke dalam 100 mili, ini nomor 61. Ke dalam 100 mili larutan asam klorida 0,1 molar ditambahkan 400 mili larutan amonium hidroksida 0,05 molar. Diketahui bahwa Kb dari basa lemahnya itu 10,5. Berarti Kb-nya ini Kb-nya dari amonium hidroksida. Nah, ini ya. Kb-nya ini. Kenapa? Karena Kb itu menunjukkan indikator bahwa B itu basa, berarti basa lemah. Nah, yang basa mana? Amonium hidroksida. Otomatis amonium hidroksida itu basa lemah. Nah, dan asam klorida ini merupakan apa? Merupakan asam kuat. Pak, kalau misal katanya tadi kalau misal larutan penyangga itu lemah dan konjugasinya atau garamnya, Pak. Nah, di sini kok asam kuat dan basa lemah. Nah, ingat lagi, untuk pembuatan tidak langsung itu kan bisa menggunakan basa lemah yang berlebih dengan asam asam kuat ya. Berarti basa lemah berlebih dan asam kuat. Diulang lagi video yang sebelumnya. Nah, kita tulis dulu. Jadi kita nggak bisa nih langsung dimasukkan soal, nggak bisa. Karena di sini yang diketahui lemah dan kuat, bukan lemah dan garam. Ingat ya, karena lemah dan kuat. Kalau lemah dan garam, diketahui lemah dan garam, langsung dimasukkan. Oke. Nah, dari sini kita tulis dulu yang diketahui apa. Nah, yang diketahui kan 100 mili asam klorida 0,1 molar. Asam klorida ini apa? HCl. Oke. Untuk yang kedua yang diketahui 400 mili amonium hidroksida atau NH4OH ya, sebanyak 0,05 molar dengan Kb-nya 10, pangkat min 5. Kb-nya NH4OH. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah pH campuran. Rumusnya apa? Rumusnya seperti tadi. Tapi karena kita tidak memiliki, kan ini kan asam kuat. Nah, ini kan asam kuat ya. Asam kuat. Dan ini adalah basa lemah. Karena kita tidak memiliki garam atau asam konjugasi dari basa lemah, maka kita tidak boleh langsung memasukkan ke dalam rumus, tapi kita harus menggunakan MRS cara tidak langsung. Nah, di sini jawabannya. Yang pertama kita menentukan mol dulu. Molnya asam klorida berapa? Mol asam klorida itu kan terdiri dari 100 mili ini ya. 100 mili asam klorida 0,1 molar, maka molnya 100 mili dikali 0,1 molar berapa? 10 milimol ini ya. 10 milimol. Untuk amonium hidroksida berapa? Amonium hidroksida sama, volumenya dikali dengan ini dikali dengan molaritas. Ini volumenya masing-masing ya. Ini volumenya NH4OH sendiri, HCl sendiri. Jangan dijumlahkan. Nah, ketika kita sudah memiliki mol masing-masing, molnya asam kuat sama basa lemah,
atau molnya asam klorida dan NH4OH ini diketahui, maka selanjutnya kita menghitung OH- dan pH-nya. Nah, ketika kita menghitung, kita direaksikan dulu. Nulisnya gini, HCl plus NH4OH menjadi NH4Cl plus H2O. Caranya gimana pakai gini nih? Ya ini sebenarnya umum lah, kalian pasti sudah bisa, tapi untuk jelaskan ulang dikit ya. Ini kan H sama Cl. H sama Cl, H sama Cl dipisah. NH4OH, NH4 sama OH ini dipisah. Nah, H sama OH ini digabung menjadi H2O, Cl sama NH4 digabung menjadi NH4Cl. Nah, terus masukkan aja molnya, MRS, mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya berapa molnya? Asam klorida 10, NH4OH 20 milimol. Nah, maka yang bereaksi yang lebih sedikit, mana yang lebih sedikit? 10 sama 20. 10 toh? Nah, sehingga yang ditulis dalam R atau reaksi itu sebanyak 10. Nah, sederet ini tulis 10. Maka 10 kurangi 10 habis. Oke. 20 kurangi 10 tersisa 10 mol. Nah, ini yang Bapak maksud dengan mol berlebih. Makanya basa lemah harus mol berlebih. Biar apa? Biar memiliki sisa di sini. Oke. Nah, di sini yang awalnya 0 ditambah 10 sama dengan berapa? 10. 0 tambah 10, 10. Maka langsung kita lanjut ke dalam rumus, yaitu OH- sama dengan Kb kali B per G. B ini basa lemah dan G merupakan garam ya. Tinggal dimasukkan. Kb berapa? Diketahui Kb 10,5 ya. 10,5 dikali B-nya berapa? Basa lemahnya. Basa lemahnya ini 10 milimol dan garamnya mana? Ini ya toh. Nah, NH4 sama-sama NH4 toh. Senama berarti kan? Nah, cuma ditambah Cl gitu ya. Ini namanya garam atau basa asam konjugasi, keliru. Sehingga ditulis 5 pangkat 10 pangkat min 5 dikali 10 milimol per 10 milimol. Ini bisa dicoret sama dengan 1 ya. Berarti OH- sama dengan 10 pangkat min 5. Masukkan ke dalam rumus POH, min log OH- min log 10 pangkat min 5. Kalau pangkat 10 pangkat ini kan min 5-nya turun ya. Min 5 turun berarti sama dengan 5. Nah, POH-nya 5 berarti pH-nya berapa? 9. Gini. 14 min POH berarti 14 kurangi 5 pH-nya 9. Nah, gampang cuma gini doang. Nah, untuk soal selanjutnya 63 sama tulis dulu yang diketahui apa. Yang diketahui 200 mili NH4OH 0,15 molar, Kb-nya 10 pangkat min 5. Berarti NH4OH apa? Berarti NH4OH ini merupakan apa? Basa lemah. Nah, ini basa lemah. Dan ini HCl pastinya asam kuat ya. Nah, dari diketahui ini maka ditanyakan apa? pH campuran. Sama ya. Jawabannya gimana? Sama. Yang pertama menentukan mol dulu. Molnya NH4OH berapa? Berarti volume dikali molaritas. Volume nih NH4OH dikali molaritas NH4OH sama dengan berapa? 30 milimol. Oke. 200 kali 0,15 sama dengan 30 milimol dan HCl sebanyak 20 milimol. Nah, ini berarti kan asam kuat plus basa lemah yang berlebih atau basa lemahnya lebih banyak. Berarti dari sini kita menentukan apa? Menentukan OH-nya. Dari OH- yang ditentukan, kemudian ditulis MRS ya. Jadi HCl plus NH4OH menjadi NH4Cl plus H2O. Sama ini, sama atas sama bawah ini sama cuma beda milimolnya aja. Tinggal dimasukkan OH-nya berapa, Kb-nya berapa, basa lemahnya berapa, gramnya berapa dan sebagainya ya. Sama ini, sama persis. Selanjutnya untuk nomor 66. Nah, ini agak beda. Sama cuma bedanya tadi basa OH- yang ini yang dicari adalah apa? H+. Terus dulu yang diketahui apa? Yang diketahui 500 mili HF 0,15 molaritas dengan Ka sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Berarti menandakan bahwa HF ini apa? Asam lemah ya. Nah, 250 mili KOH 0,1 molar ini apakah garam? Apakah basa konjugasi? Bukan ya. Bukan basa konjugasi karena tidak mengandung F, karena tidak mengandung ion senama ya. Berarti KOH ini merupakan apa? Basa kuat. Nah,
Dari sini ditanyakan pH campuran, kemudian jawabannya kita tentukan dulu molnya seperti sebelumnya. Molnya HF berapa? Molnya HF berarti volume kali molaritas sama dengan 75 mmol. KOH volume kali molaritas sama dengan 25 mmol. Nah, di sini kan lebih banyak molnya HF ya, maka disebut berlebih. Nah, karena di sini berlebih, kita nggak bisa langsung memasukkan rumus kayak tadi itu nggak bisa, karena di sini merupakan apa? Asam kuat ya. Ini kan asam kuat, jadi kita nggak bisa masukkan rumus, kita harus dicari MRS-nya dulu biar garamnya ketemu. Nah, gitu. Nah, dari rumus ini kan HF, berarti kan HF direaksikan sama KOH menjadi KF sama H2O. Berarti kan ya tinggal H sama F dipisah, K sama OH dipisah, F ketemu K, H sama OH. H sama OH pasti ketemu, makanya H sama OH selalu menjadi H2O ya. F sama K sama F menjadi apa? KF. Berarti tinggal dimasukkan mula-mulanya HF berapa? 75 mmol. Oke, diketahui. Tulis. KOH berapa, Pak? 25 mmol. Sudah diketahui toh? Nah, 75 sama 25 mmol lebih kecil mana? Lebih kecil 25 mmol. Oleh karena itu, yang bereaksi sebanyak 25 mmol. Nah, di sini tulis 25 mmol semua. Nah, dari sini bisa kita ketahui 75 dikurangi 25 sama dengan 50. 25 kurang 5 sama dengan habis atau 0. 0 tambah 25 sama dengan 25. 0 tambah 25 sama dengan 25. Nah, dari sini kita memiliki apa? Memiliki molnya garam dan molnya asam lemah. Oleh karena itu kita langsung masuk ke dalam rumus. Konsentrasi H+ sama dengan Ka. Ka ini sudah diketahui ya, sebanyak 5 kali 10 pangkat min 4 kali asam lemah. Asam lemahnya berapa? 50. Nah, ya. Asam lemahnya 50 dan garam atau basa konjugasinya berapa? 25 mmol. Tinggal ini ya 50 bagi 25 1 2 2 kali 5 jadi 10 ya. 10 berarti 10 kali 10 pangkat min 4 berapa? 10 pangkat min 3. Oleh karena itu tinggal dimasukkan pH sama dengan min log H+ sama dengan min log 10 pangkat min 3, pH-nya sama dengan 3 ya. Ini keliru Bapak ya. Ini bukan menghitung OH min tapi menghitung H+. Nah, menghitung H+. Karena apa? Karena ini ya H+ yang dicari H+. Kalau tadi kan OH min. Lupa Bapak edit. Untuk yang nomor 69 ditulis dulu yang diketahui. Sudah dibaca, terus diketahuinya ditulis sebanyak 200 ml HNO2 0,15 molaritas dengan Ka 10 pangkat min 5. Karena diketahui Ka, maka disebut apa? Asam lemah. Nah, kalau asam lemah pasti yang dicari apa? Pasti yang dicari H+ ya. Konsentrasinya H+. Nah, oleh karena itu dari yang diketahui ditanyakan pH-nya, jawabannya gimana? Tentukan dulu molnya. Semua harus ditentukan molnya dulu biar gampang. Ketika molnya HNO2 diketahui yaitu volume kali molaritas sebanyak 30, KOH-nya juga diketahui 150 kali 0,1 molaritas sebanyak 15 mmol. Nah, di sini kan yang lebih banyak molnya asam lemah, maka disebut pembuatan tidak langsung. Karena tidak langsung kita harus melalui proses perhitungan MRS. Nah, kita tulis dulu HNO2 plus KOH menjadi KNO2 plus H2O. Ini sudah lah ya, sudah Bapak jelaskan. Tinggal dimasukkan berapa molnya HNO2 diketahui 30 mmol. Oke. KOH berapa? 15 mmol. Nah, 30 sama 15 lebih sedikit mana, Pak? Lebih sedikit 15. Sehingga apa? Sehingga yang ditulis dalam reaksi 15 mmol. Di sini juga 15, di sini 15, di sini juga 15. Sehingga 30 kurang 15 ya 15, 15 kurangi 15 ya 0. Kemudian 0 ditambah 15 itu ya 15, 0 ditambah 15 ya 15. Sehingga dari sini kita sudah jelas, ini juga salah ya. Bukan OH min tapi H+, mencari apa? H+. Sehingga kita menggunakan rumus yang H+, di mana H+ sama dengan Ka dikali asam lemah bagi garam. Ka-nya berapa? 10 pangkat min 5 sudah diketahui. Asam lemahnya berapa? Sudah diketahui di sini ya. Berapa? 15. Nah, garamnya atau basa konjugasinya berapa? 15 juga. Maka 15 sama 15 dicoret, tinggal 10 pangkat min 5 sehingga pH sama dengan min log 10 pangkat 5, pH-nya sama dengan 5. Sudah semudah itu.
Kemudian nomor 72, hitunglah pH campuran antara 100 ml larutan yang bla 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 bla. Kalian baca, ketika sudah kalian baca, kalian tulis diketahuinya. Di sini diketahui yaitu 100 ml NaOH 0,1 molaritas dengan Ka 10, pangkat min 6. Karena di sini Ka, A ini asam, maka ini keliru ya. Ini hanya di sini nih. Ka sama dengan, maka HCN ini merupakan apa? Asam lemah. Nah, ini NaOH. NaOH ini kan basa, berarti ini basa kuat. Sudah jelas bukan garamnya ya. Nah, dari sini ditanyakan pH sama, berarti jawabannya gimana? Jawabannya molnya, kita tentukan dulu molnya juga sama, molnya NaOH 15, molnya HCN 20. Sudah tahu lah ya. Ketika di sini kita perhatikan juga HCN ini kan yang lemah lebih banyak molnya, maka karena mol yang lemah lebih banyak daripada mol basa kuatnya, maka ini merupakan penyelesaian yang tidak langsung, pembuatan tidak langsung, maka kita harus membuat MRS. Tulis dulu reaksinya, HCN plus NaOH menjadi NaCN plus H2O. Ya, ini juga keliru Bapak ini. Ini harusnya H plus. Nah, ini ya, HCN sudah diketahui 20 mmol, 15 mmol juga diketahui punyanya NaOH ya, yang dari sini ya. Nah, Pak, 20 sama 15 kecilan mana? Kecilan 15. Oleh karena itu 15 yang ditulis di reaksi. Nah, ketika 15 sudah ditulis di reaksi, maka 20 kurangi 15 berapa? 5 mmol. 15 kurangi 5, 0. 0 tambah 15, 15. 0 tambah 15, berapa? 15. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa konsentrasi H+ itu tinggal dimasukkan Ka dikali A per G. A ini merupakan asam lemah dan G ini merupakan garam atau basa konjugasi. Ka diketahui Pak? Oke, diketahui, tinggal dimasukkan. Berarti Ka-nya berapa? 10 pangkat min 6. Dikali berapa? Asam lemahnya diketahui. Berapa? 5 mmol. Oke, 5 mmol ditulis. Garam atau basa konjugasinya diketahui Pak? Diketahui. Berapa? 15 mmol. Oke, ditulis 15 mmol. Tinggal apa? Tinggal dihitung. 5 per 15 berapa? Ini 1, ini 3. Berarti 1 per 3. 1 bagi 3 itu sebanyak 0,33. Bisa juga ditulis 3 kali 10 pangkat min 1 ya toh, atau 0,3 dibulatkan. Makanya di sini perhitungannya 10 pangkat min 6 dikali 3 kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 6 berapa? Min ketemu min 10 pangkat min 7, 3-nya tetap. Nah, sehingga dimasukkan ke dalam rumus pH. pH-nya min log H plus, min log 3 kali 10 pangkat min 7, pangkat min 7-nya turun jadi 7 min log 3. Sudah selesai. Nomor 75 juga sama. Yang diketahui KOH sama HClO2. Nah, HClO2 diketahui Ka, maka karena diketahui Ka, HClO2 merupakan asam lemah. Nah, kita lihat KOH-nya apa? KOH-nya merupakan apa? Basa kuat ya. Karena Pak, ini asam lemah dan basa kuat, berarti kita tidak bisa menggunakan rumus langsung. Kita harus menggunakan rumus tidak langsung. Sama kayak semuanya lah. Sama sebelum-sebelumnya kita menggunakan rumus tidak langsung. Tidak langsung itu ya menggunakan MRS. Menggunakan MRS. Di sini ditanyakan pH campuran, jawabannya gimana? Kita cari mol. Mol KOH sudah diketahui dan mol HClO2 juga diketahui ya. Tinggal kita masukkan. Ini HClO2 KOH, ini reaksinya. Diketahui mula-mulanya 20, KOH-nya juga diketahui 15. Pak, 15 sama 20 lebih kecil mana? Lebih kecil 15 mmol, sehingga lainnya juga ditulis 15 ya. Nah, 15 kurang 15 berapa? 0. 20 kurang 15, 5. 0 tambah 15 ya 15. 0 tambah 15 ya 15. Dimasukkan ke rumus sama. Mirip, cuma di sini Ka-nya yang berbeda. Ka-nya 3 kali 10 pangkat min 2, ini 5 per 15. Ingat 5 per 15 tadi kan sudah kita hitung, bisa diganti dengan 3 kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 1, min ketemu min sama dengan berapa? 10 pangkat min 3. 3 kali 3 berapa? 9. Berarti 9 kali 10 pangkat min 3 dimasukkan ke dalam rumus pH min log H plus, yaitu min log 9 kali 10 pangkat min 3, min 3-nya turun menjadi pH sama dengan 3 min log 9. Jadi sama ya, ini untuk semua latihan soal itu mengerjakan di sini, dan kebetulan semua latihan soal yang Bapak kasih itu yang Ibu Ika kasih itu yang perhitungan itu sama, pembuatan yang tidak langsung. Nah, di sini Bapak ingin ngasih
ngasih contoh yang agak berbeda. Bentar ya. Bapak ingin ngasih contoh. Nah, contohnya ini mirip sebenarnya. Cuma bedanya tadi kan contoh tidak langsung, pembuatan tidak langsung. Ini pembuatan langsung. Misal Bapak memiliki 100 mili CH3COOH ya, sebanyak 0,1 molaritas, dan Bapak juga memiliki 50 mili CH3COONA sebanyak berapa? 0,1 molaritas. Nah, kita breakdown dulu. Dari CH3COOH ini diketahui, misal nanti di soal diketahui sebanyak 10⁻⁵. Nah, maka CH3COOH ini merupakan apa? Merupakan asam lemah. Ya, karena merupakan asam lemah, kita cek dulu di soal lawannya apa? Lawannya CH3CONA. Lupa, CH3CONA kan mirip sama CH3COOH. Berarti apa? CH3CONA ini merupakan apa? Garam atau basa konjugasi. Nah, gitu ya. Nah, cara jawabnya gimana, Pak? Cara jawabnya sama. Yang A, pertama kita menentukan mol ya, menentukan mol. Jadi pertama, molnya CH3COOH berapa? Berarti 100 mili dikali 0,1 molaritas berapa? 10 milimol ya, milimol. Nah, untuk molnya CH3COONA itu berapa? 50 mili dikali 0,1 molaritas sama dengan berapa? 5 milimol. Pak, ini kan di soal yang terkandung dalam soal itu kan basa lemah dan garamnya langsung, Pak, nggak ada yang kuat. Berarti apa? Menggunakan cara langsung. Kalau menggunakan cara langsung, berarti gimana ngitungnya? Langsung aja masuk ke dalam rumus. H plus sama dengan apa? H plus sama dengan Ka dikali dengan asam per garam ya. Nah, asam per garam. Bentar. Nah, asam per garam Ka-nya diketahui berapa? 10⁻⁵, Pak. Nah, asam lemahnya ya keliru. Bentar. Nah, dikali apa? Asam lemahnya berapa? Asam lemahnya molnya. Asam lemahnya tadi kan 10 milimol ya. Untuk garamnya kan langsung diketahui C3CONA. Berarti tinggal dimasukkan 5 milimol. Nah, berarti berapa? 10 ini 10 bagi 5 2, berarti 2 kali 10⁻⁵. Berarti pH sama dengan min log 2 kali 10⁻⁵. pH-nya berapa? 5 min log 2. Ingat, ini khusus untuk cara yang langsung diketahui asam lemah dan basa konjugasi atau garamnya ya. Kalau tadi ya, kalau dari tadi ini kan contoh-contoh soalnya ini kan ya. Nah, ini contoh-contoh soalnya ini kan mesti kuat sama lemah, kuat sama lemah, kuat sama lemah, kuat sama lemah, kuat sama lemah. Nah, kalau kuat sama lemah kita harus pakai MRS dulu. Gitu ya. Kalau kuat sama lemah kita harus pakai MRS. Kayak di soal. Kalau yang diketahui bukan kuat sama lemah, tapi lemah sama garamnya langsung masuk ke rumusnya. Nggak boleh ini, nggak boleh direaksikan. CH3COOH plus CH3CONA nggak bisa direaksikan. Jadi langsung masuk ke rumusnya. Ya, jadi itu aja video dari Bapak. Semoga membantu. Jangan lupa Selasa belajar untuk Selasa ulangan, sama Bu Ika juga ulangannya. Dan juga Bapak minta LKPD sama catatan yang sudah kalian catat di buku tulis, kalian kumpulkan besok ketika ulangan berlangsung, akan menjadi nilai tambah buat kalian sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.